Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semuanya, seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, kesempatan video ini saya ingin sekali mengedukasi kepada Anda semuanya di seluruh Indonesia ya. Karena ini penting sekali. 2 hari yang lalu itu ada komentar dari Bapak Wakil Ketua DPR RI, ya, Bapak Rahmat Gobel ya, mantan Menteri Perindustrian juga. Beliau mengatakan bahwa cara kerja pialang forex nakal ini tipu masyarakat. Nah, dia menjelaskan mengenai cara pertama itu mereka menggait tokoh-tokoh masyarakat untuk memancing masyarakat dan untuk membentuk kepercayaan yang muncul kepada kepercayaan publik kepada perusahaan itu. Ya, Rahmat Gobel juga mengatakan pialang abal-abal ini ya biasanya itu dia mengendon ya oknum-oknum ya, bisa oknum dari pemerintahan ya, pejabat-pejabat pemerintahan ya, bahkan aparat pun digandeng ya. Hal ini untuk memudahkan dia dalam perusahaan pialang itu untuk mencari mangsa ya, untuk mendapatkan korban-korban ya. Nah, setelah berhasil mendapatkan mangsa korban itu ya, dia berdiam dulu di satu tempat di daerah itu. Nah, di sini Pak Rahmat Gobel tidak menceritakan di mana tempat daerah itu ya. Tapi intinya di daerah yang kecil ya, bukan di kota besar ya. Nah, dia mencari mangsa di daerah itu sampai mengumpulkan yang banyak ya. Dalam jangka waktu tertentu sudah terkumpul, misalnya terhimpun dana itu sudah ratusan miliar ya. Atau bahkan sudah triliunan dia bisa mengumpulkan di daerah itu ya, 1-2 tahun atau gitu. Nah, setelah itu dia scam. Dia kabur dari daerah itu dengan dana itu. Nah, cara kedua juga dia supaya menarik pialang itu selalu menjanjikan ya, memberikan profit ya. Ya, kalau dana dititipkan dia memberikan profit sebesar 20% per bulan atau 40%. Nah, ini profit yang tidak masuk akal di luar bunga bank. Ini hal yang fantastis, hal yang aneh ya, yang tidak masuk akal. Jangan sampai masyarakat itu tergiur ya. Saya katakan, saya edukasi kepada Anda semuanya. Nah, dari situlah dia makan korban yang banyak di daerah tersebut. Dan hal ini memang sering terjadi ya. Berulang-ulang terjadi dan masyarakat itu begitu bodohnya. Ya, saya katakan ini begitu bodohnya. Karena apa? Karena serakah. Ya, jangan masyarakat kecil ini gimana ya? Tolong ya, jangan sampai Anda itu ditipu oleh mereka. Nah, bagi pengusaha-pengusaha yang suka menipu itu, yang hobinya menipu, pengusaha pecundang ya, Anda itu mencari duit ya dari cara yang tidak halal ya, Anda hidup dengan cara yang tidak benar ya, Anda nikmati dari penderitaan orang ya, Anda itu hanya menurut Pak Rahmat Gobel ya, Anda cuma mencari uang dengan bertelur uang yang menyesatkan rakyat. Carilah uang dengan keringat ya. Anda malu sama pedagang-pedagang kecil ya, tukang martabak, tukang gorengan yang begitu semangat cari uang halal ya. Anda hanya duduk untuk kerjanya menipu orang ya. Anda sangat memalukan ya. Pecundang Anda itu ya, saya kasih tahu. Tempe Anda itu, Anda bukan seorang laki-laki sejati. Bisanya cuma menipu ya. Anda jangan bangga dengan harta yang Anda dapatkan dengan cara menipu. Kecil Anda itu. Oke. Saya mau edukasi karena ini supaya jangan kejadian ini terulang terus ya. Tolong Anda itu sadari ya, memang konten tentang edukasi begini memang sepi yang menonton ya. Saya akui itu karena masyarakat Indonesia itu lebih senang dihibur dengan konten hiburan. Akhirnya mereka dihibur dengan tertipu dengan hiburan yang fantastis. Nah, saya mau kasih pelajaran di sini bahwa saya mulai bekerja di dunia forex ini sejak saya lulus kuliah tahun 1998. Belum adanya itu BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu belum ada. Di tahun itu belum ada juga mata uang euro. Ya, saya bekerja di forex ya.
Nah, itu saya sudah mengamati semuanya. Dari dulu sudah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi. Ya, ya. Nah, kalau kita saya pinjam istilah Pak Denny Siregar ya, markibong ya, mari kita bongkar. Mohon maaf saya pinjam ya, markibong, mari kita bongkar. Nah, di sini saya kasih tahu bahwa sebagian besar ya perusahaan pialang forex itu berlaku sebagai bandar. Dan nasabah itu adalah yang melawan perusahaan forex. Itu tidak masalah bagi saya. Itu sah-sah saja dalam dunia bisnis. Jika Anda memang yakin Anda bisa menang lawan nasabah, silakan Anda bertarung lawan nasabah. Tapi ingat satu komitmennya, Anda harus fair dalam bisnis. Jika nasabah menang, Anda harus bayar nasabah, jangan Anda kabur. Itu yang harus. Kalau Anda kabur berarti Anda memang bajingan. Oke. Fair aja. Mau lawan nasabah, fair. Tapi nasabah menang, harus bayar. Jangan kabur. Tapi cara yang kedua adalah, jadi sebenarnya bisnis forex ini, itu adalah bisnis yang terbaik. Derivatif terbaik. Yang jadi masalah di sini adalah money game. Nah, sekarang ini, perusahaan-perusahaan pialang berjangka itu sudah bingung menghadapi nasabahnya. Karena semakin kesini, itu nasabah-nasabah yang dulu-dulu kalah dalam trading forex, sekarang sudah pandai trading forex. Sudah pada pintar-pintar dan sudah pada yang menang-menang. Jadi kalau mereka berlaku untuk melawan nasabah, mereka bisa kalah. Jadi mereka merubah konsep bisnisnya. Sekarang itu lebih banyak yang mau cari gampangnya supaya mereka bisa cepat kaya, perusahaan-perusahaan pialang berjangka itu. Tolong Pak Pepti didengarin ini supaya ditertibkan ini. Mereka melakukan konsep money game. Jadi bisnisnya forex itu bisnis terbaik. Yang jadi masalah di sini, yang selalu menjelekkan nama bisnis forex ini adalah pengusaha-pengusaha serigala ini, pengusaha-pengusaha penipu ini, yang mau tunggangi forex ini untuk bisnis money game. Jadi yang jahatnya, yang jadi masalah di sini adalah money game itu. Karena money game itu pasti tidak benar. Nah, saya kasih tahu, edukasi kepada Anda semuanya. Di dalam dunia bisnis itu, hanya ada dua. Kalau kita berbisnis itu, kita cuma tahu resikonya cuma dua. Resiko kita adalah kalah. Resiko di bisnis hanya kalah. Tapi ada satu resikonya ini, ada resiko ditipu, dibawa kabur. Nah, ya, Anda harus tahu, jika seseorang menawarkan sesuatu kepada Anda, dia harus menceritakan bahwa jika posisi Anda benar, Anda mendapatkan profit. Jika posisi Anda salah, Anda mendapatkan kerugian. Nah, ini fair, ini yang benar. Ya. Perusahaan-perusahaan pialang berjangka forex itu jika menawarkan dengan cara begini, ini yang benar. Tetapi kalau ada yang menjelaskan, menawarkan kepada Anda dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa kalah, Anda pasti mendapatkan 20% per bulan, 30% per bulan. Nah, inilah yang tidak benar. Karena bisnis itu pasti ada rugi, ada untung. Jika dia mengatakan tidak ada untung, pasti untung, nah inilah yang salah. Dan aturan dari Bapepti memang begini. Silakan Anda mau komentar, tapi memang benar aturan dari Bapepti. Namanya investasi, namanya trading, namanya bisnis. Itu pasti ada menang, ada kalah. Bukan Anda harus menang terus. Nah, inilah cara-cara money game. Money game tidak pernah bilang Anda pasti kalah, Anda kalah. Anda menang terus. Makanya Anda percaya, Anda masukin duit Anda sudah Anda dapatkan, Anda masukin duit, dikasih memang benar. Untuk menarik Anda masukin lagi. Bahkan Anda jual rumah, jual mobil, harta Anda lipat-lipat di situ. Terus setelah itu dia kabur. Dia bawa lari itu harta Anda. Itulah cara-cara penipu. Jadi, yang saya mau kasih tahu ke Anda, pelajaran di sini bahwa tidak bisa kejahatan itu akan muncul. Perusahaan-perusahaan pialang itu ada yang baik, ada yang jahat. Dan setiap dekade, setiap tahun, ya,
Tidak perlu 2 tahun, setahun aja akan muncul penjahat-penjahat baru. Dari saya bekerja tahun 1998 sampai dengan detik ini, banyak sekali kejadian-kejadian, penipuan-penipuan. Aduh, kalau mau dihitung sudah lebih dari 1000 kali. Banyak sekali. Mau dari perusahaan yang besar dan kecil. Saya tidak bisa, kalau saya sebutkan satu persatu, tidak cukup punya waktu di video ini. Banyak sekali. Ya. Dan itu terulang terus. Ya. Jadi, pemerintah sudah memberitahu, secara berkala Bapepti sudah memberikan news ya, tentang hati-hati dengan perusahaan ini, tidak ada izinnya dan prakteknya tidak benar. Ya. Tetapi sistem di Indonesia itu tidak bisa ditutup atau dicabut izinnya sebelum terjadi sesuatu. Sebelum ada yang melapor, sebelum ada kasus kerugian. Jadi setelah kasus kerugian dilapor, kan mereka sudah terlambat. Mereka sudah pergi dengan duit Anda. Semuanya sudah terlambat. Jadi Anda sendiri yang harus antisipasi. Anda sendiri yang mawas diri. Tidak bisa semua diserahkan ke pemerintah. Pemerintah sudah berikan laporannya, tapi Anda tidak mau peduli. Anda tidak mau percaya. Nah, satu jalan yang sudah berapa kali saya ulang di video saya. Kalau ada yang menawarkan, katanya dia perusahaan pialang berjangka, Anda cek dulu di Bapepti, ya. Dia terdaftar atau tidak izinnya. Untuk mengetahui perusahaan pialang berjangka itu yang terdaftar di Indonesia, hanya ada 2 embel-embel di belakang namanya. Dia harus menggunakan 2 kata ini. Perusahaan ... berjangka atau perusahaan ... futures, 2 itu aja. Misalnya namanya perusahaan Jakarta Futures atau perusahaan Jakarta Berjangka. Harus ada 2 nama embel-embel itu di belakang. Kalau tidak ada, itu perusahaan yang tidak legal, tidak punya izin. Itu bakal Anda ditipu. Apalagi cara penawarannya dengan menjanjikan profit yang konsisten. Ya, ini saya ulang lagi dalam video saya ini, karena selalu kejadian ini terulang terus. Tolong ini Anda harus cermati ini. Jangan Anda, gimana ya? Anda sendiri yang salah. Jadi jangan salahkan penjahat-penjahat keuangan itu. Ya, perusahaan penipu itu, tapi salahkanlah diri Anda, karena Andalah yang goblok, Andalah yang bodoh, ya, Andalah yang mau ditipu, Anda tidak mau mencermati apa yang sudah menjadi aturan dari Bapepti, ya. Anda juga terlalu terpercaya dengan janji-janji manis yang fantastis yang tidak masuk akal gitu loh, ya. Nah, bagi Anda yang di daerah, yang kejadian yang diberitakan oleh Pak Rahmat Gobel itu, tolong kalau Anda di daerah Anda yang bertani, Anda bertanilah yang benar, Anda usaha Anda. Jangan Anda hal yang Anda tidak tahu, ya, dunia yang baru bagi Anda, ya. Kita yang sudah begitu lama di dunia forex aja, itu masih bagi kita masih berisiko bagi kita. Ya, bisa menang, bisa kalah. Apalagi Anda yang baru 2 hari tahu tentang ini, kok Anda begitu yakin memberikan duit kepada mereka yang Anda sendiri tidak tahu itu bisnisnya apa. Kalau Anda tidak tahu bisnis yang Anda akan lakukan saja bisnis yang Anda tahu. Tidak perlu sentuh bisnis keuangan yang Anda tidak tahu. Jangan sok mau selevel dengan mereka. Bisanya Anda bertani. Ya. Orang itu kuncinya adalah mencari uang, ya, bukan bisnisnya. Wah, gagah Anda berbisnis forex. Anda bertani, yang penting Anda kaya dari tani, bukan masalah forexnya. Mau gaya-gaya, tidak perlu. Anda akan dimakan, Anda akan ditipu oleh mereka dengan cara-cara money game. Ya. Jauhilah perusahaan-perusahaan yang berkonsep money game itu, yang berlipat-lipat duit, dilipat, yang gak jelas itu. Bagi Anda sesuatu yang gak jelas, tidak usah Anda mesti karena ada tokoh masyarakat, ada pejabat pemerintah di sini. Itu bullshit semuanya. Itu semua penipuan dengan berbagai cara supaya Anda mau dirampok secara legal, merampok Anda. Jadi Anda itu tolong Anda lebih bijaksana, ya. Ya, bijaksana memahami itu. Jadi yang saya salahkan di sini adalah Anda sendiri, ya. Anda sendiri yang mau ditipu oleh mereka. Ya, supaya jangan terjadi lagi masalah ini, karena kasihan, ya, banyak sekali orang yang menjual rumahnya karena mereka yang berlaku sebagai perusahaan pialang yang menawarkan money game itu, mereka itu tidak punya
mereka itu berdarah dingin ya, mereka tidak punya hati gitu. Jadi kita tidak usah, mereka itu tidak perlu dirubah karena mereka tidak bisa dirubah. Yang berubah adalah Anda. Anda harus lebih cermat, Anda harus lebih hati-hati, dan Anda jangan terperdaya dengan penawaran-penawaran yang ditawarkan mereka. Supaya kejadian ini jangan terjadi lagi gitu loh. Karena apa? Perusahaan itu walaupun mereka ditangkap ya, ditutup atau di apapun, akan muncul lagi gitu loh. Karena apa? Karena Anda sendiri yang masih belum sadar-sadar, masih terpercaya, masih serakah dengan janji-janji manis, dengan keuntungan-keuntungan yang fantastis ya. Nah, Anda sendiri yang membuat penjahat-penjahat itu muncul terus. Jadi Anda harus berubah, Anda harus lebih pintar ya, Anda harus melihat, mencermati itu. Jika sesuatu penawaran yang tidak masuk akal ya, apalagi suatu bisnis forex ya, yang ditunggangi misalnya forex atau apapun yang Anda tidak mengerti, ya Anda tidak usah ikut itu. Tidak usah Anda paksakan diri untuk masuk ke dalamnya. Kalau Anda bisanya bertani, bertani saja, tidak perlu dengan forex, urusan forex apapun. Ya, tolonglah supaya Anda jangan rugi ya. Terus juga masalah bisnis semuanya itu pada intinya itu bagus ya. Yang jelek adalah oknum yang menjalankannya, yang mau memanfaatkan Anda. Jadi yang tidak masuk akal adalah bisnis money game. Jadi ingat ya, sesuatu yang itu semuanya itu money game ya. Seperti yang terjadi sekarang di sini ya, cara bagaimana supaya bisa cepat kaya dalam mendadak, ya kaya cepat ya, yaitu menggunakan bisnis money game. Hanya money game lah yang membuat orang kaya cepat di zaman sekarang ini. Jadi semua apapun bisnis itu ditunggangi dengan jadi money game itu adalah konsep bisnis ya. Bagaimana dia bisa membuat Anda itu percaya dan mengikuti cara dia harus mencari casingnya. Nah, casingnya itu bisa forex lah, bisa robot trading lah, bisa bitcoin lah, cryptocurrency lah. Banyak sekali cryptocurrency digunakan money game. Dan cryptocurrency aslinya juga itu sebenarnya money game yang belum meledak saja. Tunggu waktunya saja. Semua dunia itu tertipu dengan cara money game ini. Karena apa? Dunia sekarang ini serak. Semua orang ingin cepat kaya. Jadi ingat itu ya. Jangan gara-gara mengejar uang yang tidak, uang 1 rupiah pun yang Anda tidak bawa di liang kubur, jangan Anda sampai segitunya Anda mau ditipu orang ya. Ingat itu. Uang 1 rupiah tidak Anda bawa di dalam kubur. Jadi Anda bekerja, itu yang benar saja. Tidak perlu terlalu berimajinasi iming-iming yang mau kaya cepat yang tidak masuk akal. Boleh Anda kaya cepat, tapi sesuatu yang Anda jalankan yang Anda tahu ya. Sesuatu yang Anda tidak tahu, tidak usah Anda lakukan itu. Biarlah orang itu yang melakukan sendiri. Karena dia tahu. Tapi Anda tidak usah melakukannya. Anda cukup melakukan apa yang Anda tahu. Itulah kunci Anda sukses. Karena Anda harus ingat, tidak usah Anda mengejar itu. 1 rupiah pun Anda tidak bawa di liang kubur. Kenapa Anda harus begitu jumawa untuk mencari kekayaan itu? Oke? Semoga Anda sadar dengan apa yang saya katakan ini. Ya. Terima kasih. Semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi Anda. Dan Anda yang khusus, tolong bagi Anda yang tidak mengalaminya, Anda viralkan video ini ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi mereka sadar juga, jangan sampai mereka tertipu oleh perusahaan-perusahaan yang nakal ya, pialang-pialang yang nakal yang menggunakan cara money game untuk menipu masyarakat kecil. Kasihan mereka. Mereka yang sudah miskin tambah miskin lagi dengan serigala-serigala yang merampok makanan dari rakyat kecil. Terima kasih. Mohon bantuan Anda untuk viralkan kepada mereka semuanya agar informasi ini tersampaikan kepada mereka semuanya. Terima kasih. Sukses untuk Anda. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube di bawah ini dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa dapatkan lagi upload notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih.